adik-adik, kalau biasanya kita menyebut semua orang itu kakak-kakak kalau di komunitas saya. Jadi lebih enak disebut kakak daripada kalau Mas dan Mbak itu secara gender agak sulit nanti bedainnya. Oke, nah kali ini kita akan melakukan session sharing yaitu tentang pengenalan sistem manajemen keamanan informasi, lebih spesifik pada ISO 27001-2022. Di mana pembicara kali ini adalah Ibu Natalia Evianti atau biasa dipanggil dengan Vivi, ya. Beliau merupakan lead auditor di Tufsut PSB Singapura dan dia menguasai beberapa area ISO yaitu seperti Quality Management System atau dikenal dengan ISO 9001, lalu ISO BCMS yaitu 22301 ya, Business Continuity Management System, terus juga ISO ISMS yaitu keamanan informasi, disebut juga ISO 27001. Terus PIMS ya, Personal Identity Management System atau ISO 27701, di mana di tahun 2025 itu sudah menjadi ISO tersendiri ya. Dan yang terakhir yang baru di-qualified adalah ISO AIMS, Artificial Intelligence Management System, yaitu 42001-2023. Nah, tapi untuk objektif ada juga di luar dari ISO ya itu MTCS ya. Kalau ini udah standar spesifik punya Singapura. Nah, nah adapun kita bagaimana sih sebenarnya tentang manajemen keamanan informasi? Apakah nanti kita akan melihat atau diskusi lebih lanjut? Apakah keamanan informasi itu spesifik sekali buat kayak seperti infrastruktur, entah firewall, server dan lain sebagainya, atau lebih luas lagi? Mungkin nanti akan di dalam pembahasan ini akan jauh kita bisa mengenal sebenarnya apa itu pengenalan apa itu sistem manajemen keamanan informasi. Mungkin untuk waktu dan tempat kami persilahkan pada Ibu Vivi. Suaranya nggak ada. Mungkin Terima kasih Bapak Ote sebagai moderator kali ini. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu banyak persidangan. Dan kebetulan orang Indonesia memang suka menyebut bolu coklat pun. Boleh di-mute buat oke. Terima kasih. Hmm, Oke, eh, bisa ya. Terima kasih kenalannya dan mungkin sebelumnya kita perlu mengingatkan kembali ini adalah sharing sessionnya kami Angkatan Elektro UI Angkatan 96 sebagai bagian dari reunian kami ke tahun 30 dan ini merupakan salah satu bentuk sharing kami kepada alumni, kepada mahasiswa mungkin di antara peserta. Terus terang saya nggak terlalu paham, mungkin nanti kita bisa diskusi ya. Uh, Tanya siapa saja saat ini. Saya hanya melihat beberapa nama teman angkatan saya yang saya kenal, cuman yang lainnya terus terang tidak begitu saya kenal. Mungkin nanti kita bisa kenalan lebih lanjut dan saya harap materi yang saya sampaikan, sharing session yang saya sampaikan itu bisa berguna juga buat kakak-kakak sekalian, sesuai tadi yang dikenalkan oleh Pak Ote. Oke, nah eh sharing saya ini lebih ke pengenalan saja. Apa sih yang kita eh, perlu ketahui mengenai sistem manajemen keamanan informasi? Nah, kalau kita berbicara SMKI ya istilahnya atau dalam bahasa Inggris eh, Information Security Management System, kita harus paham dulu apa keamanan. Nah, kalau kita diambil dari KKBI ya, eh, kamus KBBI seharusnya Kamus Besar Bahasa Indonesia. eh, Apa itu keamanan?
kita harus merasa secure itu sebenarnya apa sih yang kita harapkan dari keamanan. Kenapa perlu dimulai dengan keamanan? Karena keamanan ini mungkin kalau sekarang ber, ber- berkaca dari SMKI atau ASMS, sebenarnya informasi. Namun informasi itu mungkin kita lihat dari dulu-dulu, sebenarnya eh, mungkin nggak ke informasi dulu, tapi kita perlu paham bahwa apa sih yang perlu kita amankan gitu. Sebenarnya sebelum kita sampai ke informasi, mungkin kalau sharing session kami minggu lalu itu tentang aset nih. Aset kita berbicara mengenai emas. eh Kalau orang zaman dulu ya punya aset, punya suatu kekayaan, biasanya memang dalam bentuk emas. Nah, emas itu kan kita anggap sebagai aset yang berharga nih. Nah, kalau kita menganggap bahwa aset ini bisa kita amankan, sebenarnya diamankan dari apa? Bahwa kita merasa bahwa aset yang kita punya itu bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, dan juga terlindungi dan tidak dapat diambil dari orang. Nah, kalau zaman dulu kita menyimpan aset, mungkin kalau berkaca dari nenek-nenek kami ya, emas itu biasanya mungkin kalau yang sudah eh, level menengah ke atas, zaman dulu sudah punya safety deposit box. Mungkin kalau yang awal level menengah ke bawah, mungkin bisa menyimpannya di bawah kasur. Atau mungkin ada yang punya, seperti contohnya nenek kami, dia punya eh, safe deposit box sendiri yang dia tanam di bawah tanah contohnya. Nah, itulah yang dianggap sebagai keamanan. Dia ingin bahwa aset yang dia punya itu bebas tuh dari segala gangguan, tidak ada orang yang tahu dan sudah pasti terlindungi karena nggak ada yang tahu ternyata di bawah tanah, di bawah lantai itu ternyata ada tempat penyimpanan. Gitu. Intinya kita tidak mau aset kita tuh dapat diambil oleh orang lain. Nah, itu dari sisi keamanan. Kemudian baru kita mengalir apa itu informasi. Nah, berbalik lagi tadi aset suatu hal yang memang berharga, informasi pun sama. Informasi yang memang memiliki nilai, nilai itu dalam arti memang bernilai untuk bisnis, bernilai untuk organisasi, bernilai juga untuk diri kita sendiri. Gitu. Jadi eh, kita harus melihat dari definisi informasi itu bahwa informasi yang kita punya saat ini ada informasi yang memang tidak bernilai sama sekali, ada informasi yang memang punya nilai yang cukup besar, signifikan. Apalagi bagi perusahaan, kalau nggak ada informasi itu, wah bisa kacau bisnis operasional kita. Gitu. Jadi itu contohnya, suatu data yang memang memiliki nilai. Kemudian suatu data atau suatu informasi yang kritikal bagi operasional organisasi. Tadi contohnya eh, datanya atau informasinya hilang, wah bisnis kita bisa berhenti. Atau informasinya rusak, nggak valid, itu juga bisa menyebabkan operasional organisasi kita akan terganggu. Jadi intinya apa itu informasi? Informasi yang memang memiliki nilai, yang memang kritikal bagi organisasi tersebut. Jadi, balik lagi ke aset tadi, informasi yang kita punya saat ini di organisasi kita maupun secara pribadi, informasi adalah aset, seperti aset bisnis yang penting lainnya, memiliki nilai bagi suatu organisasi, sehingga pada akhirnya, balik lagi ke keamanan, perlu untuk diamankan, perlu untuk dilindungi, karena kita tidak mau informasi tersebut sampai bisa eh, terganggu, bisa diambil oleh orang lain. Yang dianggap sebagai aset informasi itu apa? Pertama adalah informasi pribadi. Nah, informasi pribadi contohnya, uh, contoh bahwa kita misalnya terkait dengan tanggal lahir, kemudian nama ibu kandung. Kenapa? Karena informasi pribadi seperti itu bisa dijadikan verifikasi ketika kita melakukan transaksi perbankan. Mungkin seperti kemarin saya ingin menutup salah satu kartu kredit saya, yang diminta adalah verifikasi data tersebut. Tanggal lahir sudah pasti, kemudian nama ibu kandung, dan informasi pribadi lainnya yang harus diverifikasi oleh bank untuk memastikan bahwa informasi tersebut adalah valid dan memastikan itu sesuai dengan informasi orang yang menelpon. Kemudian informasi pribadi lain,
Contohnya adalah password, misalnya ke email pribadi dengan password. Begitu juga untuk ke rekening bank, contohnya yang memang sangat uh, password untuk kita masuk ke dalam internet banking kita, contohnya. Nah, itu adalah salah satu dari sisi kita pribadi yang perlu kita amankan. Kemudian kalau untuk di perusahaan, contohnya adalah anggaran. Bahwa kita punya anggaran apa aja yang memang sudah direncanakan untuk dijalankan di perusahaan kita. Begitu juga dengan nilai-nilainya, dan itu sudah merupakan informasi yang rahasia. Begitu juga rencana bisnis ke depan, nanti perusahaan akan melakukan inovasi apa gitu yang tentu saja itu merupakan rahasia bisnis yang harus dijaga oleh setiap perusahaan. Begitu juga SDM, uh, sumber daya manusia yang ada di sebuah perusahaan itu juga adalah aset informasi, termasuk juga dengan informasi pribadi oleh masing-masing sumber daya manusia tersebut. Kemudian rekaman pelanggan, kalau kita memang perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yang memang punya lengkap seluruh rekaman pelanggan yang berisi data pribadi, itu juga pasti merupakan aset informasi yang penting. Begitu juga haki, kekayaan intelektual itu merupakan aset informasi yang penting bagi perusahaan. Misalnya dia perusahaan inovasi atau perusahaan farmasi dengan begitu banyak rahasia, contohnya salah satu paten di salah satu obat gitu, formula obat, itu juga salah satunya yang dimasukkan ke dalam haki. Begitu juga hukum atau spesifikasi produk sebuah perusahaan, termasuk juga finansial dan kontrak, data-data supplier, maupun secara fisik. Kita punya aset informasi secara fisik, misalnya di dalam database yang ada di server, yang memang secara fisik kita simpan di suatu tempat atau di tempat organisasi tersebut. Jadi itu berbagai macam aset informasi yang memang penting bagi organisasi, bagi perorangan. Nah, yang perlu kita perhatikan juga setelah kita mengenali semua aset informasi yang penting dari sebuah perusahaan atau dari kita secara pribadi, ini terutama terkait dengan perusahaan. Siapa yang sebenarnya tertarik dengan aset kita, aset informasi kita? Bisa juga ada kompotan kejahatan siber yang terorganisir, begitu juga ada kompetitor, begitu juga ada mungkin pertas yang bisa bermotif politik. Mungkin kalau perusahaan global bisa juga negara-negara, misalnya Perang Dunia Maya, begitu juga penipu internal maupun eksternal. Jadi ada begitu banyak resiko yang sebenarnya harus kita pahami siapa saja yang akan tertarik dengan aset kita. Letak eh, letak ancamannya itu ada di mana. Ini merupakan contoh-contoh yang bisa mengancam aset-aset kita untuk kemudian mereka bisa mencuri aset tersebut. Nah, kalau tadi kita sudah paham apa itu aset informasi yang memang kita rasa penting, nah, kemudian kita masuk ke apa itu keamanan informasi. Kalau tadi kita sudah pahami betapa pentingnya aset informasi kita, nah dari sisi keamanan informasi yang perlu dipahami adalah keamanan informasi adalah penjagaan terhadap kerahasiaan. Jadi kita tidak ingin aset informasi kita bisa terungkap kepada orang-orang yang tidak berhak. Nah, faktor yang harus kita lindungi adalah kerahasiaannya atau confidentiality. Kemudian keutuhan atau integrity. Nah, keutuhan informasi atau aset informasi yang kita punya itu harus utuh. Tidak boleh ada yang apa namanya istilahnya, terkorupsi datanya gitu misalnya, tidak valid. Nah, dan kita pastikan itu misalnya datanya harus utuh. Contohnya kalau misalnya kita punya eh, punya misalnya punya eh, rekening di bank isinya 10 miliar misalnya. Ternyata dengan adanya
keutuhan datanya tidak terjaga, bisa saja datanya tidak lagi menjadi 10 miliar, kan menjadi 1 miliar atau bahkan cuma 1 juta contohnya. Dan itu adalah keutuhan data yang harus dijaga. Kemudian ketersediaan availability. Nah, itu juga yang paling penting walaupun terakhir, tapi kita pastikan bahwa aset informasi yang kita punya itu harus selalu tersedia bila mana kita membutuhkannya. Nah, itu yang termasuk ke dalam 3 pilar keamanan informasi. Jadi, kita menyebutkannya CIA, Confidentiality, Integrity, dan Availability. Dan itu berdasarkan definisi dari ISO 27000 versi 2022. Ini salah satu series ya dari ISO 27001. Jadi rangkaian standarnya banyak. Dimulai dari 27000 itu adalah standar yang isinya mengenai istilah dan definisinya. Jadi semua istilah-istilah dalam ISO 27001 tentang keamanan informasi, istilahnya dan definisinya ada di standar tersebut. Nomornya 27000. Oke. Kemudian apa yang terjadi kalau misalnya kita kita tidak mampu menjaga kerahasiaan, tidak mampu menjaga keutuhan, dan tidak mampu menjaga ketersediaan dari data. Kalau kita kehilangan kerahasiaan, berarti seseorang akan memperoleh akses ke semua aset kita. Karena semua orang sudah tahu, misalnya tadi password menuju salah satu, misalnya kita punya M-Banking, orang sudah tahu PIN kita atau password kita, atau punya tiba-tiba kita di cloning misalnya HP-nya, jadi semua kredensial kita bisa diambil oleh seseorang yang tidak berhak, sehingga dia bisa memperoleh akses ke seluruh aset kita. Itu dari sisi kerahasiaan. Kemudian dari sisi kehilangan integritas atau keutuhan, aset kita akan rusak karena menjadi tidak valid lagi. Yang seharusnya misalnya tadi saya sudah sebutkan, seharusnya data yang ada di kita misalnya nilainya 10M, ternyata karena dirusak, terganggu, atau istilahnya dirusak datanya, sehingga nilainya tidak lagi menjadi sesuai dengan aslinya. Kemudian apa yang terjadi kita kehilangan ketersediaan atau availability, yang pasti kita tidak akan bisa mengakses aset kita tersebut. Contohnya, misalnya pernah kejadian salah satu bank yang tidak bisa kita akses, contohnya ya, cukup banyak memberikan kerugian bagi semua nasabahnya, contohnya. Nah, prinsip aman informasi tadi, yaitu CIA, kita harus memastikan bahwa hanya aset informasi kita yang kita anggap penting hanya dapat diakses oleh orang atau pihak yang berwenang saja, confidentiality. Jadi dari sisi confidentiality, poinnya adalah informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang, yang memang dikasih hak untuk mengakses. Oke. Kemudian dari sisi integrity, itu memastikan bahwa keakuratan dan kelengkapan informasi, termasuk metode pengolahan informasi yang digunakan, itu harus kita pastikan. Jadi jangan sampai orang yang memang sudah dikasih hak akses, itu melakukan hal-hal yang bisa merusak keakuratan dan kelengkapan informasi yang sudah ada. Makanya salah satunya memastikan bahwa metode pengolahan informasinya itu sudah dipastikan tidak akan merusak informasi yang ada. Kemudian infallibility prinsipnya adalah memastikan informasi tersebut tersedia saat dibutuhkan. Oke? Nah, mungkin kalau dari sini Bapak Ote bisa membantu menjelaskan.
Baik, kalau begitu, saya coba menguraikan lagi bagaimana kita menghubungkan antara risiko terhadap aset informasi. Bahwa di awalnya kita sudah sepakat bahwa aset informasi adalah aset, di mana jika kita melihat bahwa aset kita memiliki nilai, ya, secara otomatis akan meningkatkan risiko. Jadi kalau misalkan kita punya aset informasi yang tidak punya nilai, berarti itu tidak akan menjadikan risiko. Jadi yang kita selalu assess di awal umumnya adalah nilai aset mana yang memiliki nilai. Begitu dia memiliki nilai, otomatis dia akan meningkatkan risiko. Nah, dengan adanya risiko berarti kita membutuhkan perlindungan. Ya, jadi mengindikasikan adanya kebutuhan perlindungan terhadap aset tersebut. Nah, kaitannya nanti di 27701 sebenarnya dengan adanya kebutuhan perlindungan, gimana sih kita melindungi aset-aset kita? Kan masih bingung biasanya orang seperti itu. Nah, untuk melindungi aset-aset kita, kalau di 27701 yaitu dengan cara mengimplementasikan kontrol, ya. Atau kalau nanti kita bahas di berikutnya, nanti sama Bu Vivi akan dibahas, ya Kak Vivi dibahas. Kebutuhan kontrol itu lahirnya dari mana? Itu nanti ada aneksnya berdasarkan dari ISO 27701. Kalau bicaranya di 2022 itu ada 93 kontrol. Ya. Nah, ini sebenarnya inti core utama di ISO 27001 itu adalah ini. Nah, sebenarnya tujuan dari kontrol itu apa? Ya, atau aneks itu apa umumnya? Itu untuk melindungi dari ancaman. Karena ancaman akan meningkatkan risiko. Nah, ancaman ini juga memanfaatkan adanya kerentanan atau vulnerability. Dan vulnerability ini akan meningkatkan risiko. Nah, sedangkan nanti kerentanan akan mengekspos dari aset yang kita miliki. Nah, sebenarnya di dalam 27701 ini antara ancaman atau threat dengan kerentanan atau vulnerability ini adalah pasangan yang paling bisa menjadikan potensi kita kehilangan terhadap informasi itu sendiri. Ya, jadi kalau cuma hanya satu sebenarnya itu tidak akan berdampak apa-apa. Kita ambil contoh, misalkan vulnerability-nya yang ada kita punya rumah. Vulnerability-nya kita tidak mengunci pintu atau pintu terbuka aja. Tetapi ancamannya misalkan maling, memang di lokasi kita tidak ada maling, berarti tidak ada ancaman. Nah, otomatis tidak terjadi event pencurian, ya. Nah, sementara kalau ada ancaman tanpa ada vulnerability, maksudnya pintu kita kunci, tapi maling itu maling itu tetap ada, maka resiko terhadap kehilangan itu juga cukup rendah karena sudah ada kontrolnya. Nah, yang paling fatal adalah pasangan keduanya adanya tadi kita sudah tidak mengunci pintu, lalu pintunya kita tetap terbuka, lalu ada maling itu banyak, otomatis bahwa resiko untuk kehilangan itu sangat besar. Jadi bacaannya seperti itu. Ya, mungkin dilanjut lagi, silakan. Oh, makasih. Uh, Pak Teh udah bantu menjelaskan. Kemudian kalau kita lanjutkan dari sisi resiko, eh, resiko tadi terhadap CIA berdampaknya pada siapa saja, terutama ketika kita ada di sebuah perusahaan, organisasi, yang pasti akan berdampak pada pelanggan dan karyawan. Kalau kita sampai kehilangan salah satu dari pilar keamanan informasi tadi, entah dari sisi confidentiality, dari integrity maupun availability. Pasti akan berdampak pada pelanggan dan karyawan. Kita tidak lagi menjadi buat pelanggan, kita sudah pasti tidak akan dipercaya lagi oleh pelanggan. Pada karyawan juga pasti akan uh, bertambah terhadap karyawan karena sudah hilangnya kepercayaan customer. Kemudian dari reputasi sudah jelas, kita akan pasti reputasi akan jelek di seluruh stakeholder. Kemudian dari sisi keuangan
Salah satu insiden kalau itu terjadi, misalnya kita kehilangan confidentiality, misalnya tadi kebocoran data, sudah pasti akan, atau paling tidak terjadi insiden sistem informasi kita misalnya terjadi downtime, mungkin terkena ransomware, atau memang eh, terjadi ada gangguan di sistem informasi kita. Sudah pasti dari sisi finansial itu akan terjadi banyak kerugian karena kita harus memperbaiki akibat dari insiden tersebut. Kemudian dari kesehatan dan keselamatan mungkin tidak terlalu berdampak, tapi sudah pasti dari sisi perusahaan sendiri sudah pasti akan terjadi gangguan kesehatan dari perusahaan tersebut. Kepatuhan terhadap hukum, nah ini mungkin bisa jadi perusahaan tersebut akan dituntut oleh customer karena memang sudah, misalnya tadi customer-nya mengalami kerugian ketika sistem informasinya tidak bisa diakses, dan uh, pasti akan berdampak terhadap hukum. Dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan kontrak. Kalau misalnya perusahaan ini memang menjanjikan bahwa uh, sistem informasi itu bisa diakses dengan SLA berapa, sudah pasti itu akan uh, kemampuan kita untuk memenuhi kewajiban kontrak akan apa istilahnya ya, kita tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, dan pasti akan berdampak pada tuntutan juga bahwa ketidakmampuan memenuhi kontrak pasti akan mendapat denda dari customer maupun dari stakeholder yang lain. Nah, untuk dampak-dampak tadi, nah untuk menjamin keamanan informasi ada 3 elemen yang harus dilindungi. Pertama adalah orang atau people, orang atau badan yang berinteraksi dengan informasi milik organisasi kita. Nah, kenapa harus dilindungi? Karena orang tersebutlah yang memang akan mengakses informasi. Ketika orang itu diberi akses untuk bisa berinteraksi dengan informasi milik perusahaan, pastikan bahwa orang tersebut memang tidak hanya dilindungi, orang tersebut juga harus mampu melindungi informasi yang diakses tersebut, gitu. Dipastikan bahwa memang aksesnya aman, dan dipastikan bahwa informasi tersebut tidak akan bisa dimanfaatkan untuk hal yang tidak seharusnya dilakukan. Kemudian dari sisi berikutnya adalah proses. Jadi people, proses, dan teknologi. Istilahnya PPT ya, PPT. Proses atau alur kerja merupakan langkah berulang yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini maksudnya kenapa kita perlu melindungi proses? Jangan sampai ketika proses mengakses informasi atau memproses informasi, itu ternyata ada celah yang bisa menyebabkan terganggunya confidentiality, terganggunya integrity, maupun terganggunya availability. Jadi dari proses pun harus semua kita lindungi untuk memastikan keamanan informasi yang ada di organisasi kita. Berikutnya adalah teknologi. Teknologi merupakan apa yang digunakan untuk meningkatkan apa yang bisa kita lakukan terhadap informasi tersebut. Kita tahu bahwa sekarang hampir mungkin 90% informasi yang kita punyai itu dalam bentuk digital. Semuanya memerlukan teknologi. Jadi hard copy dokumen informasi itu kalau sekarang boleh dikatakan mungkin, kalau menurut pendapat saya pribadi, itu mungkin sekitar 90%, karena kita melihat hampir semua informasi semuanya bersifat digital, semuanya dalam bentuk aplikasi, semuanya dalam bentuk sistem informasi, sehingga teknologi itu menjadi satu hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa informasi, pertama dalam menyimpan informasi kita, dalam hal teknologi untuk memproses informasi kita,
eh, kemudian untuk memastikan informasi itu selalu ada. Nah, teknologi menjadi hal yang juga sangat penting harus kita lindungi. Jangan sampai teknologi yang kita pakai justru menyebabkan adanya celah dari sisi confidentiality, dari sisi integrity, maupun dari sisi availability. Jadi, tiga elemen ini yang saling tidak bisa berdiri sendiri. Ketiga-tiganya harus kita pastikan, harus kita lindungi untuk memastikan keamanan informasi di dalam organisasi kita. Nah, baru kemudian kita sampai ke sistem manajemen keamanan informasi. Tadi kita sudah mengenal apa itu informasi, aset informasi yang penting sampai ke prinsip dari keamanan informasi. Nah, apa bedanya dengan sistem manajemennya? Jadi sistem manajemennya itu kenapa dikatakan sistem manajemen? Semua ISO kita menyatakannya sistem manajemen ya, mulai dari quality management system, itu ISO yang paling pertama yang baru muncul ya, memastikan bahwa sistem manajemen mutu, memastikan bahwa mutu barang atau layanan yang diberikan oleh organisasi itu selalu terjaga sesuai dengan persyaratan dari customer atau persyaratan dari yang memang sudah ditetapkan. Begitu juga dengan keamanan informasi, kita menyebutnya sistem manajemen keamanan informasi adalah pendekatan sistematis untuk mengelola informasi organisasi yang sensitif sehingga tetap aman. Dan ini termasuk yang tadi sudah saya jelaskan, termasuk proses, termasuk people, proses, dan juga teknologi dengan menerapkan proses manajemen resiko. Nah, tadi sudah dijelaskan resiko oleh KOT, dan itulah menjadi kita bilangnya selain pilar confidentiality, integrity, dan availability, kita bisa menyebutkan proses manajemen resiko itu merupakan bahan bakar dari sistem manajemen keamanan informasi. Kenapa? Karena inilah yang terus-menerus harus kita lakukan, kita assess, kita monitor, dan kita review untuk memastikan bahwa semua aset informasi yang kita punya itu akan selalu terjaga confidentiality, integrity, dan availability-nya sehingga dipastikan akan tetap aman dan dengan memastikan bahwa semua resiko-resiko yang ada bisa kita kendalikan dengan menerapkan kontrol-kontrol yang ada berdasarkan sistem manajemen keamanan informasi. Nah, itu yang disebut dengan SMKI. Mungkin nanti lebih lanjut kalau misalnya ada pertanyaan, boleh diskusi setelah ini. Dan beberapa standar keamanan informasi tidak hanya ISO, International Standard Organization, ada beberapa standar seperti PCI DSS, NIST, dan juga beberapa standar lain. Namun yang secara komprehensif bisa kita bilangnya bisa mengakomodir semua jenis organisasi, mulai dari organisasi kecil maupun kita istilahnya bilangnya NGO, SME, MNC, bahkan yang global multinational company, itu semuanya bisa menerapkan ISO 27001, di mana merupakan standar keamanan informasi yang paling komprehensif dibandingkan dengan standar yang lain. Oke. Nah, dalam ISO 27001, kenapa disebut sebagai sistem manajemen? Karena tadi disebutkan pendekatan sistematisnya berdasarkan tidak hanya tadi kita harus menerapkan kontrol, tapi ada sistem manajemen yang memang harus dipahami dulu oleh organisasi. Jadi semua ISO itu mempunyai struktur klausul utamanya seperti ini. Jadi pertama, organisasi harus menentukan konteks dari organisasinya. Jadi kalau kita berbicara tentang
sistem manajemen. Untuk memastikan sistem manajemen ini bisa diterapkan di organisasi, pertama kita harus paham dulu konteks organisasi kita. Maksudnya konteks organisasi kita harus paham kita tuh punya isu-isu apa terkait dengan keamanan informasi. Isu ini bisa dari internal maupun bisa dari eksternal. Nah, kenapa kita berbicara isu? Balik lagi, ISO 27001 itu tadi berbasis resiko. Jadi kita harus tahu tadi ancaman-ancaman apa yang bisa mengganggu keamanan informasi organisasi kita. Jadi isu di dalam, contohnya dari sisi karyawan sendiri, mungkin dari sisi istilahnya proses organisasi kita sendiri, mungkin dari bisnis prosesnya, atau bisa juga ada karena kita istilahnya punya ketergantungan terhadap legacy system yang memang sudah ada dari dulu, yang kita sangat bergantung terhadap legacy system tersebut. Itu contohnya internal issues. Kalau external issues, misalnya bisa saja kita tergantung sama vendor. Vendor yang memang hanya menguasai sistem informasi yang sudah ada saat ini di organisasi kita, yang tadi misalnya legacy system yang tidak bisa kita gugat, karena kalau misalnya terganggu, operasional bisnis akan terganggu dan pimpinan perusahaan tidak mau menanggung resiko bahwa operasional kita akan terhenti. Contohnya seperti itu. Jadi itu dulu yang harus kita pahami konteks dari organisasi. Apa saja yang akan memengaruhi manajemen sistem kita terkait dengan keamanan informasi. Baru kemudian setelah kita menetapkan konteks, apa saja atau siapa saja interested parties kita. Tadi saya sudah menyebutkan salah satunya karyawan. Itu contohnya dari sisi internal, interested parties. Eksternal bisa juga vendor. Tapi harus kita pahami juga interested parties kita siapa? Sudah pasti adalah customer, bisa juga stakeholders. Misalnya kita punya organisasi, kita punya holding di luar yang memang punya kepentingan di organisasi kita. Dan untuk highly regulated company, contohnya yang financial sector, pasti akan salah satu interested parties yang paling berpengaruh adalah regulator. Karena mereka harus mematuhi semua peraturan yang sudah ditetapkan oleh regulator supaya mereka bisa tetap beroperasional sesuai dengan aturan dari regulator. Nah, itu disebut dengan konteks. Nah, untuk memahami konteks organisasi kita. Baru setelah itu di klausul 5 itu mengenai leadership. Semua sistem manajemen itu tergantung dari leadership-nya. Karena sistem manajemen yang paling efektif adalah munculnya dari top to bottom. Jadi harus top manajemen dulu yang menentukan, oke, kita mau menjalankan ISO 27001, top manajemen sudah setuju, mensupport, kemudian dia akan menetapkan, oke, kita memang akan menjalankan ISO 27001, kemudian dengan mensupport tentunya sudah mengassign siapa saja yang harus bertanggung jawab untuk melaksanakan mengimplementasikan ISO 27000 di perusahaan tersebut. Begitu juga dengan seluruh budget yang diperlukan tentu saja. Nah, top manajemen juga untuk dengan leadership dari top manajemen harus menentukan tujuan kita menjalankan ISO 27001 ini untuk apa. Pasti secara umum, secara general, kita ingin mengamankan informasi penting yang ada di organisasi kita. Mungkin ada tujuan-tujuan lain yang memang mau dicapai, contohnya misalnya memastikan kalau dia organisasi yang memang banyak menangani data customer, pasti dia akan memastikan bahwa tujuan dari sistem manajemen keamanan informasi di perusahaan kita memastikan bahwa keamanan data dari pelanggan itu akan selalu terjaga, contohnya. Dan itu yang seharusnya sesuai dengan standar ISO 27001, top manajemen lah yang menentukan.
tujuan arah kita mengimplementasikan ISO 27000 itu tujuannya buat apa. Dan itu yang harus top manajemen komunikasikan ke seluruh karyawan. Pertama tentu saja tim intinya akan menjalankan, kemudian seterusnya harus dikomunikasikan ke seluruh karyawan untuk memastikan bahwa mereka paham apa yang mau dicapai oleh sistem manajemen ini. Itu ada di klausul 5. Baru itu setelah klausul 6. Klausul 6 planning ini isinya adalah bagaimana kita mengatasi semua resiko yang tadi sudah dibahas oleh Kote. Jadi ketika planning kita harus memastikan bahwa bagaimana kita bisa melakukan pengendalian resiko terhadap seluruh aset informasi di organisasi kita. Jadi cara kita melakukan risk assessment atau pengendalian risk assessment itu di standar ISO 27005 itu sudah ada panduannya. Jadi bagaimana organisasi mau menjalankan risk assessment, termasuk juga risk treatment, mengenali resiko apa saja yang bisa terjadi di seluruh aset informasi kita, itu standar ISO yang lain sudah ada panduannya, yaitu di ISO 27005. Di situ dikasih panduannya bagaimana kita mengenali apa saja ancaman yang mungkin terjadi di aset informasi kita, apa saja kelemahan yang mungkin bisa terjadi di aset informasi kita, dan bagaimana kita bisa melakukan penilaian resiko terhadap semua aset informasi tersebut. Nah, ketika kita melakukan pengenalan atau menilai resiko, hasil akhirnya adalah ketika kita mengenali resikonya, kemudian kita paham apakah resiko ini mau kita kendalikan, apakah mau kita hindari, atau mau kita transfer ke pihak ketiga misalnya, itu semua berdasarkan istilahnya risk acceptance kriteria. Jadi resiko apa saja yang memang mau atau masih bisa diterima oleh organisasi. Itu semua harus ditetapkan dalam bentuk sistem metodologi penilaian resiko yang harus ditetapkan oleh perusahaan. Jadi bagaimana cara melakukan risk assessment-nya sudah ada standarnya. Tapi untuk menetapkan resiko, nilai resiko berapa yang masih bisa diterima oleh perusahaan, itu sesuai dengan organisasi masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan organisasi masing-masing, dan sesuai dengan culture-nya perusahaan masing-masing. Cuma best practice-nya biasanya risk acceptance kriterianya adalah biasanya low risk, kemudian di atas dari low risk, resiko tersebut harus dikendalikan dengan kontrol-kontrol yang memang sudah ditetapkan oleh ISO 27001 sebanyak 93 kontrol yang ada di Annex A. Nah, itu semua ada di klausul 6. Oke. Kemudian kalau di klausul 7 itu support. Support apa saja yang diperlukan untuk kita menjalankan ISO 27001. Mulai dari semua resource yang kita perlukan, termasuk juga SDM ya, sumber daya manusianya, termasuk juga teknologinya, prosesnya, itu semua harus kita tetapkan. Nah, setelah kita menentukan tadi orang-orangnya siapa saja yang akan terlibat dalam implementasi, termasuk juga seluruh karyawan, maka harus dilakukan adalah kita tetapkan dulu kompetensi siapa saja yang perlu menjalankan implementasi secara langsung. Sama setelah ditetapkan kompetensinya, kita pastikan mereka punya kompetensi yang cukup. Sedangkan bagi seluruh karyawan yang diperlukan adalah awareness. Awareness atau kesadaran bagaimana dia bisa memahami ISO 27001 itu bagaimana sih caranya kita implementasikan, dan tugasnya saya sebagai karyawan biasa tuh apa saja sih yang harus dilakukan. As simple as memastikan bahwa kalau saya sudah tidak bekerja di depan laptop saya, otomatis saya harus nge-lock laptop saya supaya screen-nya tertutup. Jadi tidak
tidak bisa dilihat oleh orang lain. Contohnya simple as that. Jadi biasanya best practice-nya semua perusahaan global ya biasanya dan lokal juga yang sudah implementasi ISO 27001 pasti setiap tahun ada training awareness terhadap ISO 27001 untuk tahu sekarang ancaman terhadap keamanan informasi itu apa saja sih dan apa yang harus semua karyawan lakukan. Yang sekarang mungkin terus-menerus ditingkatkan ada phishing, ransomware, malware, dan eh, hampir rata-rata masih sekitar itu ya. Kemudian selebihnya adalah mengingatkan harus selalu screen lock kalau memang eh, tidak bekerja di depan laptop. Kalau kemudian kalau misalnya kerjanya sekarang kan bisa kerja di mana saja ya, work from everywhere. Pastikan bahwa tidak sembarangan terkonek dengan free wifi, hotspot gitu. Pastikan harus terkonek dengan koneksi yang aman, misalnya hanya dengan eh, apa namanya handphone sendiri gitu contohnya. Jadi awareness itu yang harus dilakukan terus-menerus terhadap seluruh karyawan. Kemudian support yang lainnya adalah dari sisi tadi contohnya awareness, komunikasi itu juga penting untuk tidak hanya di karyawan, mungkin juga ada kalau perusahaannya mengoutsource ke pihak ketiga atau memang bekerja sama sangat erat dengan vendor-vendor, mereka pun juga harus memiliki awareness atau harus diberikan awareness yang sama tentang memastikan bahwa mereka paham kita menjalankan ISO 27001, vendor pun harus juga menjalankan yang sama karena mereka pun mengakses informasi ketika mereka melakukan pekerjaan di perusahaan kita. Oke, kemudian setelah support, kemudian dokumentasi. Dokumentasi itu penting kalau kita menjalankan ISO 27001. Ada begitu banyak dokumen wajib yang harus ada ya. Kalau kita melihat dari klausul 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, itu ada eh, pertama ada dokumen wajib kebijakan namanya policy. Jadi policy ini harus ditetapkan oleh top manajemen bahwa policy yang umum seluruh karyawan harus tahu bahwa kebijakan perusahaan kita akan menjalankan ISO 27001 dengan tujuan untuk apa saja, memastikan bahwa memang sudah sesuai dengan uh, persyaratan dari standar yang ada di klausul 5 gitu. Begitu juga untuk dokumen yang lain, tadi terkait konteks, konteks itu masuknya ke dalam ruang lingkup. Nah, kalau ISO 27001 itu kita bisa melakukan scoping. Jadi bukan berarti kita menjalankan ISO 27000 itu harus diterapkan di seluruh organisasi, tidak. Dan itu salah satu kelebihan ISO bagi perusahaan yang memang belum ready untuk mensertifikasi seluruh perusahaannya, itu bisa dilakukan scoping atau ruang lingkupnya boleh kecil dulu. Jadi saya dulu pertama kali mensertifikasi seluruh perusahaan yang cukup besar di Indonesia itu em, dimulai tahun pertama itu satu divisi dulu. Dianggap satu divisi ini cukup penting karena ini yang seperti core-nya perusahaan tersebut ya. Jadi divisi paling penting di perusahaan itu dulu tahun pertama. Tahun kedua baru nambah 8 divisi yang lain. Tahun ketiga baru nambah eh, kalau nggak salah waktu itu 24 divisi. Akhirnya tahun ketiga baru kita mensertifikasi seluruh perusahaan. Dan itu diperbolehkan oleh ISO. Bahkan sampai sekarang pun ada yang cuma misalnya tentang operasional data center saja yang disertifikasi, itu juga boleh. Atau hanya, sehingga saya ada satu perusahaan hanya terkait dengan divisi IT yang memberikan layanan network misalnya. Itu juga boleh. Jadi tergantung organisasi mana yang mau disertifikasi. Jadi di operasional ini yaitu tadi banyak dokumen yang lain yang harus dipersiapkan. Misalnya tadi dari sisi pengendalian resiko atau pengenalan resiko risk assessment.
itu ada dokumen yang namanya Risk Assessment Methodology. Itu yang harus ada di perusahaan. Jadi kita namakannya sistem manajemen, ya pastikan sistem manajemen ini bisa berjalan dengan semua dokumen-dokumen yang wajib harus ada. Itu kebijakan, prosedur untuk memastikan semua prosesnya bisa berjalan. Termasuk juga di klausul 9 sudah dijalankan semua kontrol-kontrolnya, misalnya tadi hasil dari pengenalan resiko, hasil risk assessment-nya, oh ternyata semua kontrol ini harus dijalankan sesuai dengan Aneks A, ada aneks terkait organisasional, aneks tentang people, aneks tentang physical, maupun aneks tentang teknologi. Baru ketika sudah dijalankan, eh, itu semua harus kita lakukan dengan performance evaluation. Bagaimana kontrol-kontrol tadi yang sudah dijalankan, sudah sesuai belum dengan yang kita harapkan sudah berjalan di perusahaan tersebut. Dengan melakukan monitoring dan measurement istilahnya di klausul 9 dan juga melakukan internal audit untuk memastikan semuanya sudah terimplementasi. Dan kalau sudah dilakukan, baru kita laporkan ke top manajemen dengan klausul 9.3 yang namanya manajemen review. Jadi manajemen harus kita laporkan hasil implementasinya seperti apa, hasil internal auditnya seperti apa, dan memastikan bahwa memang sudah sesuai dengan tujuan yang sudah dicanangkan di awal oleh top manajemen. Dan kalau memang masih ada tidak sesuai, disinilah part ke klausul 10 improvement. Kalau memang masih ada temuan, misalnya, oh ternyata aksesnya masih belum seluruhnya dijaga, misalnya masih ada akses-akses yang diberikan ke vendor, misalnya masih tetap aktif, tidak tidak oh tidak langsung di disable setelah vendor tersebut tidak bekerja lagi di perusahaan kita gitu. Nah, itu termasuk salah satu temuan yang cukup fatal dan harus segera dilakukan perbaikan atau improvement. Nah, begitulah cara kerja dari ISO 27001. Mungkin untuk lebih detailnya kita bisa diskusi uh, setelah ini kalau memang ada pertanyaan dari kakak-kakak semua partisipasi kita. Oke, mungkin bisa kita mulai tanya jawab ya, Kalte. Oke, silakan. Ya, kita bisa tanya jawab. Mungkin ada hand raise ya di sini ya, karena biasa nggak biasa pakai Zoom. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk satu orang dulu, silakan. Mungkin habis itu bisa langsung, jadi kita ngalir aja. Ya, selamat malam. Selamat malam, mohon coba sebutkan nama dan angkatan mungkin. Ya, nama Zainal, elektro juga Oke, nih. Tapi oke. angkatannya udah angkatan tua, ini 79. Oh ya, siap Kak. Jadi tadi saya lihat tuh pengamanan, kan judulnya pengamanan data-data itu ya. Nah, kita nih yang udah senior-senior ini kan udah retired ya. Nah, saya juga banyak baca-baca di media sosial itu, kita sebaiknya mempunyai satu folder pribadi gitu ya, untuk data-data yang bisa digunakan nanti bila kita pass away atau meninggal. Jadi ada folder tertentu yang passwordnya hanya beberapa, 1-2 orang mungkin yang tahu, yang bisa membuka itu. Nah, itu pengamanannya bagaimana ya kira-kira ya, supaya tidak mudah dicuri, tanda kutip ya. Nah, itu satu. Yang kedua, yang sedang ini kan yang paling rawan nih, kita kan pakai mobile banking ya. Hampir semuanya dah bank itu mempunyai mobile banking, tapi kan pengamanannya berbeda-beda itu ya. Ada yang simple, ada yang cukup rumit ya. Kalau dulu masih internet banking masih aman karena ada itunya kan, ada tokennya, apa namanya itu? Token ya, kalau nggak salah kita Ya, token. Ya. Ya, jadi sangat sulit. Tapi kalau m-banking ini kan sekali kena hack, curi,
Apalagi Ah, kalau kita masuk ke terpancing atau oleh phishing tertentu itu juga. Nah, ini bagaimana kita mengamankannya sehingga yang run ini juga aman, dan juga untuk yang akan datang yang tadi folder-folder yang kita simpan di folder pribadi kita untuk dibuka nanti kalau kita kebetulan meninggal, yang ahli waris kita itu bisa eh, apa namanya membukanya untuk memanfaatkan aset-aset yang kita miliki, terutama aset-aset yang di hmm, perbankan. Ya, oke. karena perbankan itu sulit katanya itu kalau kalau tidak ada surat kuasa apa segala macam, tidak cukup dengan KTP saja, dengan apa untuk me- me- meng- apa, mengambil aset yang tersimpan di bank. Jadi bingung juga nih kita mau menyimpan ini kita di mana gitu kan ya. Kira-kira bagaimana pengamanannya ya setelah kita buat itu, pengamanannya bagaimana supaya tidak dicuri. Makasih. Oke. Silakan mungkin Kak Vivi bisa dijawab. Oke, kalau dari saya pribadi ya, misalnya eh, kalau untuk aset terutama perbankan, saya biasanya men-share dengan keluarga gitu, kepada anak, pada suami. Biasanya kita tahu password masing-masing gitu, untuk memastikan bahwa memang akses ke data pribadi antar keluarga kita masih bisa mengakses tanpa perlu uh, kita amankan, yang karena mungkin kita pakai teknologi yang sama, jadi semua folder yang memang kita simpan di handphone terutama itu masih bisa uh, aman gitu, untuk dipastikan tidak sembarangan diakses oleh orang lain. Intinya pertama, kalau untuk memastikan ini aman, ya pastikan bahwa teknologi yang kita pakai itu cukup aman gitu, dengan keamanan yang berlapis. Pastikan bahwa memang tidak sembarangan bisa diakses, kayak tadi misalnya m-banking. M-banking mungkin kalau sekarang termasuk teknologi yang seharusnya bisa eh, mungkin kalau sekarang udah nggak pakai m-banking yang konvensional kali ya. Jadi semua sudah harus terverifikasi dengan handphone yang memang sudah terdaftar, dan memang secara keamanan sudah bisa dipastikan, ya terjamin oleh bank itu sendiri gitu, sehingga dipastikan tidak sembarangan bisa diakses oleh orang yang tidak berhak gitu. Jadi kalau dari sisi keamanannya memang kita harus tambahkan keamanan yang lain ya, untuk memastikan kita tidak hanya bergantung oleh satu device saja, pastikan kita juga punya backupnya di tempat lain yang memang eh, dipastikan juga bisa diakses oleh, ya mungkin kalau buat yang sudah berumur, mungkin dengan ahli waris kita juga bisa diakses gitu Pak. Atau mungkin Kak Ote bisa menambahkan yang lain. Oke, itu salah satu metode yang paling mudah sebenarnya, paling common, Pak. Atau ada lagi metode lain yang sebenarnya kita sering kali mengenali dengan nama escrow, Pak. Nah, escrow ini adalah pihak yang kita percaya untuk menjembatani jika Mhm. terjadi salah satu pihak tidak bisa atau tidak lagi berfungsi. Jadi Mhm. ini common di dunia perbankan itu, seperti misalkan Mhm. dia kerjasama dengan vendor. Vendor ini kan kita belum tahu umurnya atau life-nya dia bisa bertahan seumur hidup dengan bank atau tidak. Bisa jadi tengah jalan dia bubar. Mhm. Nah, untuk mengamankan supaya bisnis bank tetap berjalan, maka diperlukan namanya escrow. Jadi escrow itu dia menyimpan source code dari vendor itu sendiri, tapi dia tidak membuka langsung ke bank. Jadi dibuka jika ada terjadi sesuatu dengan vendor. Nah, itu juga bisa kita lakukan, umumnya bisa juga kita lakukan escrow menggunakan jasa notaris, Pak. Itu salah Oh. satunya. Nah, dan itu lebih legal. Maksudnya kalau itu lebih legal ya. Jadi Pak. dengan Hmm, notarisnya berarti manual juga dong, manual ya, artinya iya. tidak Dan tidak. itu harus harus trusted berarti kan.
Ya, private dan Nah, manual tidak di dunia di sistem informasi yang kita kenal secara ini yang sudah praktis nah, gitu ya. mungkin Gimana mungkin kira? saya nggak tahu ya kalau apakah dunia notaris kita sudah mengenal dunia escrow atau belum. Tapi kalau bicara source code itu Mhm. sudah ada. Memang sudah ada. Mereka sudah punya escrow. Bahkan mereka untuk menyimpan key-nya sendiri. Kalau kita bicara yang tentang encryption, mereka punya lemari besi sendiri, Pak, untuk Hmm. menyimpan akses supaya key itu bisa dibuka. Itu kalau di dunia source code ya. Tapi kalau di dunia kayak seperti warisan dan lain-lain. Saya Iya, belum iya. tahu apakah di Indonesia sudah sampai ke sana atau belum. Iya, sekarang ini kan Ah, sertifikat pun udah elektronik kan. Itu kan sangat 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 rawan ya bila tidak. ah, Nah, itu kan bagaimana nih kita nih kalau kita misalnya tidak diketahui password yang kita miliki ke ahli waris, berarti ah. dia kan nggak bisa buka tuh, nggak bisa buka berarti dia nggak bisa gunakan sertifikat yang menjadi haknya sebetulnya. Betul, ya. Ini juga sebenarnya trouble masalahnya hukum kita lebih lambat daripada teknologi yang diterapkan. Jadi Oh, sebenarnya udah menjadi masalah sebenarnya. Jadi itu gambaran dari saya sih, Pak. iya iya iya. Itu Oke deh. satu. Jadi secara Ah, gimana jadinya nih? Kita jadi bingung juga gitu loh, karena hukum ya ya mudah-mudahan berat ya. mudah-mudahan hukum kita sudah bisa menjangkau lebih, Pak. Karena terus terang saya sendiri juga sebagai auditor ya. Tapi berbeda Ah, dengan Kak Vivi, dia lebih ke arah ISO. Tapi kalau saya banyak hmm, di dunia banking dan kripto. iya iya. Dan saya sering berhubungan dengan compliance, terutama latar belakangnya dari orang hukum. Hukum sendiri sekarang sudah banyak jurusan yang lebih spesifik. Maksudnya Mhm, tidak hanya bicara hukum pidana dan perdata, bahkan mhm, mereka punya hukum yang namanya spesifik pada PDPA atau lebih sudah mengacu pada hukum yang mengacu pada transaksi. Karena transaksi digital ini memang cukup kompleks dalam pembahasan. Di dunia pun juga belum kelar, Pak. hmm. Ah, Saya terus satu terang itu kalau ya. yang kepikiran itu Hmm. yang tadi sertifikat elektronik itu. Jadi Ya, masalah kita itu terlalu cepat. itu kan udah nggak ada fisiknya lagi lah Betul, Pak. Iya. kan. Jadi kita kita Gimana ini action nanti kita ininya nih kan? pemerintah kita terlalu cepat belum diimbangi oleh hukum yang Oh, memayungi. Itu ini iya. kendala memang, Pak. Oh gitu ya. Jadi Ah, masih ah. PR lah ya kalau gitu ya. Iya, iya, Kak. Kita Nah, urusannya. yang kedua kaitan dengan banking lah ya, kaitan dengan Mhm. penggunaan keamanan. Kalau saya prinsipnya Gimana saya tuh? selalu memisahkan device banking dengan device penggunaan harian. Jadi device banking memang dia full isolated dari penggunaan sehari-hari. Jadi Hmm. baik WA juga dia tidak ada arah ke sana sehingga memang jika ada memang vulnerability akibat dari WA ya dia tidak Mhm. bisa masuk ke dalam akses ke banking karena saya sudah misalkan device-nya. Berarti ya nggak praktis juga dong, ada beberapa device kita berarti kan. Ya, tapi itu adalah suatu pertahanan yang cukup Iya, maksimal. iya, iya. Ah, Iya, iya. dan terutama kalau kita bicara di dunia dunia Perbankan. kripto ya Pak ya. Ah, kripto. Ah, Dunia iya. kripto itu dia punya private key dan public key. Nah, Mhm. kalau kita bicaranya area key untuk akses, mereka mereka harus dalam bentuk air gap. Air gap itu berarti Betul. ada suatu device yang memang membangkitkan kriptografi, tapi tidak boleh terhubung dengan internet. Oh, gitu ya. Jadi kita kita nggak tahu nih masalahnya. Apakah nanti bisa jadi kita tidak, misalkan phishing itu Mhm. sekarang cukup maju. Tidak hanya phishing itu kita klik ya, Mhm. tapi dia bisa bisa dikirim aja. Ada beberapa yang kemarin kita identify itu Mhm. bisa jadi dia eksekusi karena ada vulnerability dari sistem operasi, entah dia apa namanya, entah dia iOS-nya atau apanya, ada kebolongan, ada atau Mhm. bolong dieksekusi dari remote area. Waduh. Nah, itu memang tantangannya cukup cukup besar Pak kalau dunia cyber. Ya makanya ada beberapa teman saya tuh nggak mau dia akhirnya pakai mobil banking itu. Jadi katanya banyak mudaratnya. Ya, Eh? ya Tapi kalau kalau kita memang nggak eh, mempunyai mobile banking, kadang-kadang juga kita di merchant-merchant itu nggak bisa nerima cash gitu kan ya. betul, Nah ya. ini kan jadi gimana sampai kemarin kan sempat ramai yang di Roti O apa kalau nggak salah itu nenek-nenek Ah, aja gitu ya.
Itu kan sederhana sebetulnya, tapi kan karena sangat kaku, akhirnya Ah. jadi viral gitu. Nah, itu kan Ya, satu gimana sebenarnya itu? metode keamanan yang paling bagus adalah Hah? tadi menghindari penggunaan online. Nah, iya, tapi kan Ya, nggak bisa di apa satu keniscayaan itu menghindari itu kan nggak betul. mungkin lah. Itu Hmm, enggak. Semuanya menuntut online tadi apa? Ya oke deh. Jadi memang Nah, masih banyak PR-nya ya dari di sisi betul, Pak. cyber itu. Jadi kita selain masih banyak PR-nya, teknologi, maksudnya kemajuan daripada dunia cyber security, maksudnya penjahat cyber security itu jauh lebih cepat dibandingkan cara pengamanannya. Makanya Jadi itu, kemarin kalau si nah, Purbaya itu menggunakan hacker-hacker putih itu nggak salah deh. Istilah ada hacker putih gitu. Karena memang, waduh, kalau niat gitu jadi dilematis gitu. Apalagi sekarang dengan ah, AI gitu ya. Itu ya, kita lagi ngobrol sama anak kita, tiba-tiba ada telepon dari anak kita kan gitu kan. Itu kan ah, lucu itu, ya. ya, Nah, bagaimana ini bisa seperti ini nih? hmm, ya Pengamanannya memang, terutama kita sebagai sebagai orang yang pasti harusnya lebih maju dari penjahat ya. Atau hmm, penjahatnya pasti ya lebih maju dari ininya. penjahat pasti lebih maju dari Oh gitu ya. kayak apa Dari dari polisi ya. Maling polisi. lebih pinter selangkah Tapi dari polisi ya. kita Tapi kan kembali meninggal lagi, jejak lah, Pak. Harusnya hmm, meninggalkan jejak lah dia apa. Kan yang penting gitu, Pak. Oke, dia mencuri tetapi meninggalkan hmm. jejak yang bisa dilacak dengan cepat oleh aparat penegak hukum, kan gitu kan. Nah, di sini Pak, Nah, kemampuan dari kepaparan penegak hukum forensik kita nggak punya banyak tenaga forensik di Indonesia. itu Nah, tadi. even data statistik yang saya temukan, misalkan Hmm, dari hasil diskusi dengan teman-teman kawasan regional ya, ya. Indonesia itu seperlima dari Myanmar. Hmm. Jadi ahli-ahli cybernya kita masih seperlima dibandingin Myanmar. Myanmar aja kalah kita ya dengan Kita Myanmar. sama Myanmar aja kalah, apalagi jangankan kita bandingkan dengan Singapura, gitu loh, Hmm. kawasan yang paling Ya, gede. Gitu. ya, ya, ya. Ah, ah. Jadi Oh, memang paling tidak kita punya awareness, Pak. hmm. Jadi seperti contoh kita dikirimin suatu email dari sesuatu yang nggak dikenal, ya, atau ditelepon dari orang yang dikenal, Iya, yang nggak usah diangkat, gitu kan aja. kalau jadi kayak Ah, apa ya? Iya, ketakutan sendiri jadinya kalau ada telepon. ya Iya, nggak usah, Pak. Jadi nggak kenal ya sebenarnya. Ya ini kita sebenarnya bicara tapi psikological kadang-kadang aspek. Ya, itu diperlukan gitu sebenarnya. ah, Nah, itu yang udah saya ah, beberapa kali saya mengajukan suatu aplikasi apa permohonan misalnya kartu ah, kredit. Misalnya saya mau minta penutupan ya, gitu kan ya. Saya udah kirim email terus dia telepon kan, tapi sekarang nggak dikenal, saya nggak angkat. Akhirnya hmm. nggak bisa terjadi komunikasi gitu kan. Oke. Nah itu Nah, ini sebagai bahan iya pengetahuan juga ya, terutama ya. bagi yang lain. Mhm. Masalahnya yang namanya cyber itu Mhm. selalu berhubungan dengan surface, Pak, area permukaan attack. Mhm. Nah, permasalahannya di Indonesia, kebocoran kita itu udah sangat besar sehingga sebenarnya penjagaan kita harus lebih ekstra. Ini kelemahan yang harus kita juga harus waspadai. Jadi ini surface serangan kita udah besar karena Oh. kebocoran kita besar. Nah, itu yang dari diri kita sebab entitas lain dari luar sudah tidak bisa diandalkan. Itu Mhm. aja. Jadi ini sebagai ini saja apa namanya awareness saya sama kakak-kakak yang ada di sini. Iya, iya, iya. Oke deh. Jadi Ah, ya ah. saya kalau kadang-kadang ada wifi free gitu kan di situ Oh kamar, itu wah lebih itu lebih berbahaya bahaya lagi Pak. banget itu. Jadi tapi kita kadang-kadang perlu gitu kan ya. Ah, Jadi memang dilematis ya kalau gitu ya. Oke, ya, Oke deh. memang Ya, dilematis. mudah-mudahan Iya, angkatan 96 nih tambah sukses lah nih di saya. Kita kan yang lebih senior sini udah makin gatek sini kalau ngikutin terus. ya, Oke, thank amin, you amin. Mas Oke, Ote. sama-sama Kak, oh gitu. Nah, lalu next kita dari Kak Sarifudin ya. Dari Kak Tuh dulu nih. Nah, ini Kak Tuh mengatakan apa namanya bertanya. Bertanya apa? Ini nih.
Ini tadi masukan aja menyikapi komplainnya Pak, masalahnya Pak Zainal tadi ya, ke Zainal ya. Oke. Oke, Terima berarti kasih. ini masukan ya. Nah, sekarang ke Kak Sarifudin nih. Pertanyaannya, bagaimana batasan penerapan ISO ini terhadap vendor atau third party yang terlibat dalam proses di suatu perusahaan? Misal, vendor yang menjadi penyedia servis atau implementasi di data center suatu bank. Apakah harus comply juga untuk penerapan security dalam kurung akses data dan lain sebagainya? Silakan Kak Vivi. Jadi kalau di semua perusahaan, apalagi apa namanya, eh, penyedia service implementasi di data center ya, suatu bank itu sudah melalui proses namanya due diligence. Jadi sebelum mereka dipilih menjadi vendor, uh, ke sebuah bank, pasti sudah ada proses seleksinya. Seleksinya itu mereka biasanya sudah memberikan checklist apa saja yang harus dimiliki oleh perusahaan tersebut. Biasanya dimulai dengan apakah sudah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi di perusahaannya, apakah sudah punya kebijakan keamanan informasi, kemudian pasti salah satunya ditanyakan apakah sudah punya sertifikasi ISO 27001 biasanya. Itu jadi satu persyaratan utama bagi para vendor-vendor yang terlibat di uh, proses menyedia service implementasi di data center. Jadi due diligence tuh sudah ketika kita menerapkan ISO 27001, pasti kita juga menginginkan semua vendor kita untuk menyesuaikan implementasinya sesuai dengan kita harapkan. Terutama terkait dengan akses data tentu saja itu harus disesuaikan dengan implementasi ISO 27 di perusahaan tersebut. Kemudian kita lanjutkan juga berarti ada kewajiban dari vendor untuk comply untuk terus memberikan layanan ke perusahaan tersebut pasti karena salah satu dari penerapan ISO 27001 ada aneks tadi dari sisi teknologi, dari sisi yang aneks yang terakhir, aneks A5 itu terkait organizational. Salah satunya adalah mengenai vendor management. Jadi semua vendor yang memang bekerja di perusahaan kita sudah pastikan bahwa sudah terikat dengan perjanjian kerja atau kontrak agreement yang memastikan bahwa semua keamanan informasi itu sudah harus dijalankan oleh vendor tersebut gitu. Jadi itu sudah harus dituangkan di dalam kontrak. Jadi apa saja kontrol yang harus dijalankan oleh si vendor. Misalnya tadi terkait akses, kalau memang dia punya akses ke informasi organisasi kita, ya pastikan bahwa memang akses yang kita berikan itu harus dijaga oleh perusahaan tersebut. Tidak boleh di-share misalnya aksesnya ke orang lain yang tidak berhak gitu. Dan itu semua harus tertuang uh, di dalam kontrak agreement. Dan itu juga di aneks tersebut semua eh, service delivery yang dilakukan oleh si vendor itu harus dievaluasi secara berkala, memastikan bahwa memang mereka sudah menjalankan sesuai dengan kontrak, memastikan bahwa semua keamanan informasi yang di itu harus dijaga oleh si vendor tersebut. Gitu. Dan kalau misalnya tidak comply ya, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Sejauh apa akan mengurangi scoring ISO di perusahaan tersebut? ISO itu tidak punya scoring. ISO itu berdasarkan comply or not comply. Nah, compliance itu dinilai dengan ketika saya melakukan audit, maka yang saya akan memberikan, kalau misalnya kita punya 3 temuan namanya major non-conformity, minor non-conformity, dan OFI, Opportunity for Improvement. Major non-conformity, kita punya alasan. Kenapa saya raise major non-conformity? Berarti salah satu prinsip dari keamanan informasi CIA itu tidak terjaga. Jadi kalau misalnya vendornya ternyata terbukti, kita kasih contoh salah satu lah, yang bahwa vendornya yang membocorkan data gitu, vendornya yang ngambil data, nah itu pasti kita akan raise major non-conformity. Nah, jadi ISO itu nggak berdasarkan scoring, hanya berdasarkan temuan aja. Apa yang terjadi kalau perusahaan itu kita kita tetapkan
dapat major non-conformity, itu harus segera mungkin ditutup. Kalau ternyata terbukti ada vendor yang bisa membocorkan data, berarti pertama vendor itu harus dieliminasi dulu. Jadi pastikan bahwa semua akses vendor itu harus ditutup dulu. Dia tidak boleh punya akses lagi ke sistem informasi perusahaan tersebut. Itu dulu yang kita pastikan. Kedua, memastikan bahwa kenapa bisa si vendor ini membocorkan data sampai keluar misalnya. Kita harus ngelihat root cause-nya ada di mana. Ada nggak kemungkinan memang kita tidak menerapkan kontrol yang memastikan bahwa vendor itu cuma boleh dapat limited access. Nggak boleh sembarangan bisa ngebawa keluar gitu misalnya data yang seharusnya bisa diakses. Jadi ternyata perlu ada kontrol lain yang tidak diterapkan di organisasi kita sehingga menyebabkan data itu bisa bocor. Itu yang harus kita cari root cause-nya sehingga nanti next temuan itu nggak akan terjadi lagi. Nggak akan mungkin bisa vendor keluar membocorkan data dari informasi perusahaan kita misalnya. Nah, ketika dapat temuan major, bukan berarti sertifikasi perusahaan kita akan dicabut, enggak. Jadi kita istilahnya memberi waktu, temuan major itu harus sampai ditutup. Temuan meja itu harus ditutup sampai dikasih bukti bahwa temuan ini tidak akan terjadi lagi. Jadi semua efektif kontrolnya sudah diterapkan, dikasih buktinya ke kami, ke auditor, bahwa memang sudah dipastikan. Oh, kontrol ini sudah dijalankan, dipastikan tidak akan terjadi lagi. Vendor-vendor itu bisa mengambil data keluar dari perusahaan kita. Baru setelah itu temuan majornya ditutup, dan sertifikasi tetap bisa jalan gitu. Jadi scoring itu tidak ada, cuma hanya berdasarkan temuan major atau minor atau OFI. Kira-kira cukup terjawab, Kak Saifrudin? Oke, terima kasih Oke, kembali. terima kasih. Mungkin Sudah kakak-kakak yang cukup, lain, Mas. ya, silakan kakak-kakak yang lain kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin Izin juga nanya sama. Kak Ote dan Kak Pipi, Ya, silakan. Siapa nih? dengan Tuhu dari Elektro I96. Oke, silakan Kak Tuh. Ya, jadi pengalaman saya audit juga dulu rata-rata itu yang tidak comply itu adalah pimpinan-pimpinan tertinggi di perusahaan. Minimal CEO, tapi kadang-kadang sampai semua direktur. Nah, Hmm. terutama di masalah manajemen password sama account ya. Jadi kadang-kadang bukan hanya passwordnya diminta di lock, nggak boleh diganti. Itu kalau si apa pimpinannya masih akses, atau kalau pimpinannya udah nggak mau akses, itu akan dikasih ke orang lain stafnya untuk mengakses lah istilahnya. Nah ini bagaimana pandangannya dari sisi ISO? Temuan atau bukan? Betul sih. Kalau dari Kak, sisi ISO, kalau menurut saya itu temuan. Eh, Sering sih nemuin kalau bahkan sekretarisnya yang megang passwordnya bos gitu ya. Terus passwordnya ditempel gitu di meja sekretarisnya gitu misalnya. Itu sudah pasti temuan dan menurut saya justru eh, ini yang selama ini selalu jadi kendala ya. Makanya tadi di awal saya mengatakan ISO 27001 itu mestinya sesuai dengan standarnya. Munculnya tuh dari atas, dari top manajemen. Jadi seharusnya top manajemen yang paham eh dari mereka seharusnya inisiatif ini muncul bahwa kita harus menjalankan sistem manajemen keamanan informasi gitu. Ketika ini munculnya dari bawah atau dari ya pihak lain, justru mereka inilah yang akan jadi kendala gitu loh. Dan apalagi ini top manajemen ya, direksi yang memang pasti punya data-data rahasia gitu. Dan ini akan pasti jadi temuan, tapi juga jadi dilema. Justru
ketika top manajemen seperti ini, justru di bawahnya yang harus menjaga. Kayak tadi contohnya sekretaris. Sekretarisnya yang justru harus 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 bertanggung jawab ya untuk memastikan bahwa oke kalau passwordnya memang nggak mau diganti atau memang top manajemennya nggak mau tahu, saya nggak mau tahu maksudnya passwordnya. Pokoknya saya serahkan ke kamu sebagai sekretaris untuk mengakses data-data saya. Justru mereka yang harus kita kasih awareness gitu bahwa kamu itu menjaga aset informasi yang penting nih di perusahaan karena ini yang kamu jaga gitu, direksi yang kamu jaga. Justru mereka yang harus kita edukasi lebih lebih ketat, kita monitor lebih ketat gitu. Memastikan dia yang menjaga top top manajemen atau direksinya untuk memastikan bahwa data yang ada harus dipastikan aman gitu. Kalau dari pengalaman seperti itu, mungkin Jadi mungkin nggak ini ya, berarti nggak ada secara formal diberikan power of attorney gitu apa POA gitu ke sekretaris gitu, tetap nggak boleh juga ya? eh, sebenarnya nggak boleh, tapi kenyataannya seperti itu kan yang terjadi di lapangan ya, bahwa memang sekretarisnya yang dikasih tanggung jawab dan ini karena apa secara level direksi mereka sudah terbiasa seperti itu. Nah, akhirnya yang di bawahnya yang harus menjaga gitu untuk memastikan bahwa uh, ya data-data mereka tetap terjaga aman. Harus ada lapisan lain gitu intinya untuk menjaga karena kalau memastikan hanya dari direksinya saja ya sudah pasti nggak bisa. Mereka kan pasti sibuk dengan hal-hal yang lain lebih penting dibandingkan dengan menjaga passwordnya sendiri gitu misalnya. Jadi harus ada pengamanan lain gitu dari sisi teknologi bisa, dari sisi orang di sekitarnya yang lebih lebih dekat untuk mengamankan. Mungkin kau tuh bisa nambahkan. Oke, ya nomor satu tuh sebenarnya dalam implementasi. Kebetulan kalau saya bicara di implementor ya, biasanya saya harus berhubungan langsung dengan top manajemennya. Karena di situ kita harus bisa membuka mindset ke mereka tentang bahayanya informasi jika terjadi kebocoran. Nah, di sini sebenarnya kita bicara tentang password. Password itu memang suatu hal yang merepotkan. Eh, Apalagi bicaranya harus ada pergantian password yang periodik dengan panjang minimum 8 karakter atau lebih gitu ya. Nah, kita bicara teknologi password, sebenarnya ini sebuah teknologi lama yang memang mudah sekali dikompromis. Nah, teknologi ini sebenarnya sekarang sudah digantikan dengan passwordless, yaitu dengan passkey. Di mana dua hal ini kita kalau bicara password itu bisa diakses dari multiple region ya, region manapun di dunia itu sudah bisa diakses. Sementara kalau passkey itu hanya berada pada device yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan pencurian itu terjadi jika dan hanya jika alat yang kita punya untuk mengakses sistem itu diambil orang. Itu satu-satunya yang saat ini bisa dibatasi penggunaan paski. Itu satu. Terus kedua, ya banyak perusahaan yang bocor sebenarnya secara tidak langsung. Kita menemukan kalau di dalam ISO 27 itu ada annex yang namanya Threat Intelligence. Threat Intelligence itu adalah tools yang kita mencari data di bawah dark web. Jadi kita bisa mengeksplor seluruh informasi yang sudah bocor itu diperjualbelikan di dark web itu entah itu username, password dan lain-lain itu ada di dark web. Nah, itu ada toolsnya namanya Threat Intelligence. Dari situ sebenarnya banyak juga sebagai contoh. Banyak CEO dia mungkin punya email perusahaan, punya email pribadi, entah dia Google atau apapun. Di email perusahaan dan pribadi biasanya passwordnya sama. Nah, bagaimana caranya orang lain bisa masuk mengattack email perusahaan atau akses perusahaan, yaitu melalui akses pribadinya. Ini salah satu hal yang bisa di-attack. Dapat ini dari mana? Dari dark web. Dan orang banyak yang nggak sadar di situ. Nah, ini yang sebenarnya menjadi faktor attack, tapi tidak direction factor attack. Jadi dia mengeteknya melalui pihak lain dulu atau melalui email pribadinya dulu karena dia sama pasti
passwordnya, ya, otomatis email pribadi, email perusahaan itu bisa atau akses perusahaan itu bisa diakses dari password email pribadi. Nah, ini yang kadang-kadang awareness ini yang kadang-kadang nggak sampai kepikiran. Nah, case ini kadang-kadang banyak juga terjadi di luar. Gitu loh, Kak Tubuh. Mungkin bisa terjawab atau mungkin ada kakak-kakak lain terchallenge. Ini dunia cyber security seperti apa sih? Gitu loh. Karena ini dunia yang cukup baru, ya, dia berkembang sendiri sangat pesat dan itu sudah di luar daripada IT. Jadi kalau di luar negeri itu mungkin udah satu jurusan sendiri atau fakulti sendiri, karena udah terbagi dalam 10 cabang saat ini. Saya mau nambahin nanya nih, Bang Ote, tentang password itu. Kan ada password manager ya, ada software yang dia generate otomatis itu kan. Betul. Nah, terus apakah itu memudahkan atau menyulitkan gitu? Kalau saya lihat itu di ada yang saya lihat itu kan bisa di pekerjaan ya, di pekerjaan itu kan ada masuk password email, kemudian ada SAP ya kan, dan kemudian dia harus Nah, generate multi factor authentication. Nah, kemudian passwordnya sendiri dia generate pakai apa namanya password manager itu. Tapi kan kemudian menjadi sulit kan, karena kan dia nggak otomatis bisa masukin kan, dia harus akses device, kemudian passwordnya juga sulit gitu kan. Gimana itu kalau dalam pandangan ini cyber security itu? Apakah direkomendasikan memang seperti itu atau memang nggak ada cara lain gitu? Oke, saat ini password manager pun banyak ya. Di Apple pun dia punya password manager, terus ada beberapa aplikasi password manager yang independen. Nah, kita harus pastikan juga dulu password manager yang kita gunakan itu memang di-approve atau banyak digunakan oleh company yang cukup besar. Karena dengan banyaknya company yang menggunakan cukup besar, berarti kontrol terhadap apa namanya terhadap produk itu semakin kuat atau semakin ketat. Itu yang harus kita pastikan nomor satu. Terus yang kedua, pengganti password itu seperti apa ya tadi? Passkey itu bisa menjadi pengganti password. Jadi mungkin kalau misalkan company kita sulit-sulit untuk mengimplementasikan password gitu ya, orang nggak ada yang ingat, bisa digantikan penggunaan passkey. Cuman resiko dalam passkey, kalau device-nya ulang, itu harus direset ulang. Itu aja sih. Praktiknya sih beberapa perusahaan yang saya audit pakai one password dan beberapa tools lain untuk menyimpan password. Jadi dia tidak perlu lagi mengetik passwordnya, nggak kemungkinan lupa password gitu. Jadi itu boleh sekali diperbolehkan, asal itu memang terkendali dengan baik gitu. Nggak sembarangan bisa diakses oleh orang yang nggak berhak gitu. Kan semua itu tergantung sama device-nya masing-masing. Pasti dikendalikan, apalagi pakai laptop perusahaan. Dan itu semua pasti dikendalikan oleh perusahaan sendiri gitu. Nggak sembarangan. Oke, cukup jelas. Cukup Ada jelas. pertanyaan lain? Silakan ini kakak-kakak atau yang lebih muda. Tadi ada yang lebih muda. Nggak ada ya? Ya, banyak nama-nama yang tidak di ini. Mungkin ada dari yang lain? Atau Ya, mungkin kalau nggak ada, mungkin kita bisa sampaikan juga sebenarnya apa sih prospek dari anak-anak elektro bekerja di bidang ini gitu loh. Sebenarnya apa sih hubungannya? Gimana Kak? Vivi? boleh? Nah, mungkin kalau saya cerita pengalaman saya dulu ya. Jadi awalnya ketika di elektro, saya tuh ngambil program, kita bilangnya dulu program studi ya, program studi komputer gitu ketika di teknik elektro. Dan kemudian setelah lulus pun saya lebih memfokuskan setelah jadi asisten dosen, saya ikut di Cisco Networking Academy Program.
Jadi sebagai instruktur waktu itu, jadi lebih memfokuskan ke perangkat network. Nah, setelah itu saya kemudian menjadi IT konsultan yang memang lebih fokus ke jaringan juga, jaringan perangkat jaringan, dan sampai kemudian ke data center gitu. Kemudian dari sisi keamanan informasinya juga gitu. Jadi kenapa kemudian saya jadi auditor? Salah satu persyaratan jadi auditor ISO 27001 ini adalah pertama, dari latar belakang pendidikan harus yang terkait dengan IT. Berhubung teknik elektro kita itu salah satu program studinya komputer, itu sudah memenuhi. Kemudian persyaratan kedua adalah harus punya pengalaman bekerja di bidang IT. Jadi ketika saya menjadi IT konsultan, itu sudah cukup mencukupi pengalaman saya bahwa saya paham terkait dengan networking, sudah pasti karena dulu saya sempat punya certified CCNA. Kemudian ketika jadi IT konsultan, saya paham mengenai data center. Saya punya sertifikasi CDCP, Certified Data Center Professional. Kemudian juga ketika menjadi IT konsultan, salah satunya saya memberikan konsultasi terkait dengan business continuity, kita bilangnya BCP DRP ya, Business Continuity Plan and Disaster Recovery Plan. Itu juga salah satu faktor penting juga yang menjadi mendukung saya untuk kemudian jadi auditor ISO 27001 karena di salah satu faktor tadi 3 pilar ISO 27001 availability itu didukung dengan business continuity plan atau disaster recovery plan. Jadi kalau mungkin di antara kakak-kakak semua ada yang masih mahasiswa atau baru lulus, salah satunya itu menjadi persyaratan kenapa saya akhirnya bisa menjadi auditor ISO 27001 ketika itu sekitar 13 tahun yang lalu gitu. Jadi itu yang menjadi apa namanya ya roadmap ya, plan akhirnya saya bisa jadi auditor karena punya pengalaman di bidang perangkat network, kemudian pernah jadi IT konsultan. Intinya kalau sudah punya latar belakang pendidikan IT, misalnya nggak hanya teknik elektro, mungkin ada yang dari teknik komputer UI, terus kemudian nanti bekerja di bidang IT, bisa jadi sebagai bisa di software misalnya. Misalnya KOT lebih awalnya lebih banyak ke programmer, itu juga salah satu pengalaman yang bisa dipertimbangkan. Intinya tahu IT operasional, bisa di bidang softwarenya, bisa di operasionalnya, bisa di bagian network, bisa misalnya lebih ke terkait database, dan intinya paham mengenai proses di dalam IT. Gitu. Jadi itu jadi latar belakang saya dan bisa jadi pertimbangan kakak-kakak yang masih bingung misalnya yang baru lulus atau masih kuliah untuk salah satu jalur karir yang bisa dipertimbangkan. Nah, mungkin bisa ditambahkan, Kote. Ya, oke. Ya, mungkin kalau dari roadmap hampir berbeda ya. Kebetulan kalau saya latar belakang saya lebih banyak di dunia software development. Nah, memang di dalam software development sendiri kita selalu berpikir tentang manajemen proses dan bagaimana informasi dijaga. Nah, dari situ sebenarnya saya lebih banyak ke mungkin 15-16 tahun yang lalu sempat diajak terjun di dunia IT, di dunia audit. Baru di dunia audit itu saya mulai terbuka, khususnya di audit finansial, baru mulai terbuka apa itu audit dan bagaimana cara audit. Audit itu kalau kita bisa dibilang audit itu tidak hanya sekedar eh, apa namanya masalah teknis, tapi kebutuhan utama dari audit itu adalah tentang komunikasi kita. Jadi memang bagi yang memang ingin punya masih bingung tentang karir masa depan, kalau memang pertimbangannya ingin menjadi auditor itu harus punya juga kemampuan untuk melakukan atau
punya kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Itu poin utamanya. Nah, di sisi lain, saya memang tidak memilih menjadi auditor ISO, walaupun ada beberapa CB yang meminta, karena terus terang memang saya melihat ada complicated di dalam pelaporan. Tetapi kalau di dunia audit saat ini, saya banyak menangani audit untuk laporan compliance terhadap BI, OJK, dan di dunia kripto. Tapi kalau untuk di dunia ISO, saya lebih banyak memegang untuk implementornya. Jadi sebagai implementor. Nah, hasil dari komunikasi saya beberapa dengan auditor yang memang profesional, salah satunya atau yang besar ya, mungkin pernah dengar namanya Pak Ivan Chandra, itu salah satu memang auditor ISO yang memang bukan auditor lagi, bahkan dia sebagai kontributor ISO di orang Indonesia, kontributor ISO. Uh, prinsip dia adalah sebagai auditor tidak perlu pengetahuannya lebih banyak. Justru yang lebih complicated adalah di implementor. Jadi sebenarnya walaupun kita belum banyak pengetahuan, tapi dengan terjun di dunia audit kita akan banyak tahu sesuatu karena kita yang penting bertanya, logic thinking itu yang lebih penting. Sehingga akan membangun sesuatu hal, ini sebenarnya logik nggak sih? Ini sebenarnya make sense nggak? Nah, bagi yang nggak make sense ya kan kita akan kejar terus. Akhirnya baru ketahuan, oh ini seperti apa sih? Gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya bisa menjadi hal yang terus kita bisa, yang penting kita mau terus berkembang dan bertumbuh. Intinya hanya di situ aja sih. Karena kita bisa bicara, kita bisa bilang bahwa dunia ini tidak statis. Dunia ini selalu bertumbuh, ya. Dengan ada dunia bertumbuh, kita nggak bisa dengan terus berada pada suatu level bahwa kita sudah nyaman. Karena suatu hal kenyamanan itu bisa bergeser. Termasuk juga dengan hadirnya dunia AI. Terus terang kalau bicara AI sendiri, saya juga termasuk salah satu yang pertama di Indonesia untuk bicara AI. Bahkan pada 2025 awal pun saya sudah sempat ngajarin ngajarin ke Menq salah satu tentang AI, sistem manajemen AI dan auditing AI. Jadi memang kita harus bisa bertumbuh dan bisa beradaptasi. Itu sih sebenarnya kunci yang paling penting. Ya kebetulan latar belakang saya, skripsi saya dulu juga tentang AI. Jadi di 20 tahun, 25 tahun yang lalu ya latar belakangnya di sana. Mungkin kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini dari uh, Kak Novi. Kak Novi ini angkatan berapa ya, Kak? Ya, kalau oke, jadi saya masih kuliah di Oke. S2 semester 2 sih. Mhm. Di S2-nya elektro. ngambil apa? Keamanan jaringan informasi. Oh ya, Oke. pas berarti. Oke, ini pertanyaannya satu, lembaga yang mengeluarkan sertifikasi ISO, misal ada yang tidak audit, ada yang audit online maupun audit onsite. Itu pertimbangan pemilihan sertifikasinya bagaimana ya? Dan apa ada resiko jika perusahaan memilih sertifikasi ISO dari lembaga luar negeri dan tanpa audit atau audit online? Terus yang kedua, implementasi firewall rule, eh, apa itu ya? dan lain DLSP. sebagainya. Iya Dan betul lain dan lain sebagainya. sebagainya. Maksudnya kalau misalnya kita implementasi role di firewall, kira-kira ada nggak sih standar pada ISO 27001-nya kayak gitu sih? Oke, silakan Kak Vivi. Oke, kalau sebagai sertifikasi yang mengeluarkan ISO, buat semuanya itu harus terakreditasi gitu. Jadi ada yang auditnya online, ada yang auditnya onsite, itu sebenarnya masih mengikuti aturan badan akreditasi. Tapi seingat saya tidak bisa 100% online. Jadi aturan dari badan akreditasi itu seharusnya sekitar
70% onsite, 30% online. Itu yang berdasarkan badan sertifikasi yang saat ini saya bekerja. Tapi menurut saya itu sudah seluruh dunia ya seharusnya mempunyai aturan 70% onsite dan 30% online gitu. Nah, bagaimana mau mempertimbangkan pemilihan badan sertifikasi? Pertama, harus terakreditasi. Jadi badan sertifikasi itu kita sebutnya badan sertifikasi ya. Dan badan sertifikasi itu boleh mengeluarkan sertifikat kalau dan syarat utamanya sebenarnya harus terakreditasi. Contohnya TUSUD. TUSUD itu terakreditasi oleh saat ini kita punya 5 badan akreditasi. Di Indonesia kita terakreditasi oleh KAN, Komite Akreditasi Nasional. Di Singapura terakreditasi oleh SAC, Singapore Accreditation Committee. Di Jerman terakreditasi oleh DAX, jadi Deutsche Accreditation. Saya lupa terjemahannya, tapi DAKKS. Kalau di Amerika terakreditasi oleh ANAP, ya, American saya lupa ANAP singkatannya apa, tapi itu badan akreditasi. Kalau di Australia dan beberapa negara lain itu terakreditasi oleh namanya JASANS. JASANS itu badan akreditasi dari Australia dan New Zealand gitu. Jadi syarat salah satu pertimbangannya adalah pastikan badan sertifikasinya itu sudah terakreditasi. Karena banyak sekali bisa buka Tokopedia, bisa buka, saya nggak tahu ada Shopee, kayak pernah lihat di Tokopedia, mau sertifikasi tanpa audit ada yang jual. Jadi banyak sekali badan-badan sertifikasi yang nakal, boleh dikatakan. Mereka sebenarnya tidak punya terakreditasi, jadi mereka biasanya pinjem akreditasi perusahaan lain. Nanti setiap 6 bulan dia ganti lagi dengan ini. Itu caranya dia memastikan bahwa ketika dia mengisyu sertifikasi itu masih valid terakreditasi. Padahal sebenarnya dia tidak punya akreditasi yang resmi. Jadi kalau misalnya mau milih badan akreditasi, klik aja di website namanya IATF. Jadi IATF itu International Forum of Accreditation Committee. Jadi semuanya badan akreditasi seluruh dunia itu ada di situ. Harus jadi member IATF. Nah, IATF itu nanti misalnya klik KAN. KAN itu sudah mengakreditasi perusahaan apa saja. Khusus untuk standar ISO 27001 bisa dilihat di situ. Jadi diklik KAN, nanti kan bisa klik di websitenya. Ada list semua badan sertifikasi yang sudah terakreditasi oleh KAN. Jadi pastikan pertama syaratnya milihnya seperti itu. Nah, kalau misalnya memilih sertifikasi ISO dari lembaga luar negeri, banyak. Saya menemukan saya beberapa perusahaan yang cukup multinasional, mereka disertifikasi oleh karena base-nya biasanya rata-rata di Amerika. Untuk beberapa site-nya mungkin ada yang tidak secara on-site gitu, jadi mereka bisa melakukan online. Dan itu karena berdasarkan sampling basis. Boleh, karena tadi persyaratannya sekitar 70% on-site, 30% boleh online gitu. Jadi selama badan sertifikasinya terakreditasi, seharusnya tidak ada resiko gitu. Jadi pastikan dulu badan sertifikasinya terakreditasi. Dan sedangkan implementasi firewall rules ya, apakah sudah ada standarnya berdasarkan ISO 27001? Firewall rules itu kan hanya berdasarkan perusahaan kita sendiri ya. Kita mau menerapkan rules yang mana? Misalnya hanya boleh ngakses ke tergantung firewall rules kan tergantung dari perusahaan kita. Firewall rules itu sebenarnya memastikan bahwa hanya network tertentu yang boleh kita akses dari dalam organisasi keluar misalnya. Ada beberapa banyak firewall rules termasuk kayak web filtering itu juga ada di apa namanya di setiap firewall masing-masing. Bisa Fortinet, bisa Palo Alto, bisa Cisco dan lain sebagainya.
Dan firewall rules itu tidak ada yang menyebutkan, seingat saya ya, selama ini saya pengalaman ngaudit terkait dengan network, itu apa ada standarnya, misalnya kayak comply dengan ISO 27000, enggak. Yang harus Anda pastikan sebagai perusahaan ketika menerapkan firewall rules, pastikan itu memang tidak ada ancaman atau vulnerability dari luar untuk menyebabkan bisa akses yang tidak kita kehendaki. Makanya firewall rules itu harus secara berkala kita review. Ini firewall rules biasanya masih dipakai atau tidak? Masih kita buka, misal open port ini untuk beberapa akses dari aplikasi dan lain sebagainya. Itu memang masih dibutuhkan atau tidak? Apakah memang sudah tidak dibutuhkan, itu boleh kita remove misalnya. Dan pastikan memang permintaan akses membuka firewall rules itu memang sudah melalui proses yang change management yang bertahap ya. Pastikan memang tidak ada resikonya. Memang terbatas misalnya itu hanya akses dari satu aplikasi ke aplikasi lain misalnya. Dengan misalnya sudah ada tunnelingnya dan lain sebagainya. Jadi itu untuk masing-masing perusahaan harus memastikan firewall rules yang kita terapkan memang tidak menyebabkan adanya celah dari yang lain. Sedangkan kalau standarnya bahwa harus sesuai dengan ISO 27001, itu tergantung kegunaan dari firewalls itu tersebut di masing-masing perusahaan. Jadi tidak ada yang bilangnya comply gitu, tidak ada seingat saya. Apakah cukup menjawab, Kak Novi? Ya, Kak Vivi, sangat jelas sekali sih untuk informasinya. Saya boleh tanya lagi nggak, Kak? Jadi, Boleh. jadi kan gini, kalau misalnya kan ada apa kerjasama dengan pihak bank, itu kan biasanya kan dari pihak bank itu kan meminta data ISO ya, ISO 27001. Lalu itu kan biasanya mereka meminta apa informasi detail juga gitu terkait dengan bukti-bukti implementasi ISO 27001-nya kayak Betul. gitu. Jadi kayak ada informasi soal screenshot role firewall yang diimplementasi ataupun yang lainnya. Itu kan sebetulnya kan sifatnya rahasia ya Betul, atau betul. dokumen-dokumen rahasia. Itu normal nggak sih ya Kak ya kalau misalnya memang dari pihak bank itu meminta dokumen seperti itu. Jadi nggak hanya itu sih, misalnya jauh lebih detail lagi gitu. Jadi nggak hanya firewall, tapi implementasi secara detail terkait dengan keamanan informasi di satu perusahaan. Kalau sampai minta screenshot firewall rules sih, seingat saya nggak pernah ya. Maksudnya itu termasuk ketika saya mengaudit pun saya nggak minta screenshot firewall rules, tapi saya hanya minta ditunjukkan firewall rules mana saja yang memang diterapkan gitu untuk memastikan bahwa memang ini sudah memenuhi, misalnya saya pilih salah satu firewall rules ini diterapkan karena apa, ada change management request-nya nggak, sudah dilakukan risk assessment nggak terhadap ketika kita implement firewall. So, jadi dari sisi ISO 27000-nya seharusnya sudah dicek ketika kita memberikan sertifikasi ISO 27001 mestinya. Itu sudah cukup. Itu kalau dari sisi saya sebagai auditor ISO 27001. Mungkin kau tuh bisa menambahkan apakah itu Oke. apa namanya implementasi yang wajar ketika memang vendor